Halo, selamat datang. Saya ucapkan bagi para penonton. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan hingga detik ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Kamelia dan saya akan menemani Anda dalam podcast bertemakan Pola Hidup di Masa New Normal. Tetapi kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani tamu pertama kita, yakni Ruben, dalam pembahasan mengenai perubahan yang terjadi akibat pandemi. Ya, terima kasih Kamel telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan membahas perubahan pola hidup sebelum dan sesudah pandemi. Yang pertama yaitu sebelum era masa pandemi. Lalu lintas sangatlah normal, kendaraan berlalu lalang. Yang B yaitu masyarakat. Masyarakat masih belum sering memakai masker dan sanitizer. Sebelum pandemi, harga masker dan hand sanitizer terjangkau dan stoknya sangat stabil. Kegiatan masyarakat berjalan dengan normal tanpa pembatasan ataupun lockdown. Pembelajaran diadakan secara tatap muka dengan durasi umumnya 6-8 jam. Kedua yaitu sudah pandemi. Seperti Kamel tahu sendiri, lalu lintas untuk pertama kalinya pada musim mudik, jalanan terasa lengang karena adanya lockdown. Betul Kak Kamel? Ya, betul sekali. Saya masih ingat saat itu sangat sepi karena lockdown ya. Ya, betul. Pemecatan pekerja. Perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya, bahkan PHK. Permasalahan utamanya adalah konsumsi masyarakat terhadap barang, produksi perusahaan yang menurun dan mempengaruhi pendapat perusahaan. Adanya PPKM. PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Contoh penerapan PPKM yakni pembatasan pengunjung mal. Pengunjung mal diharuskan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dirancang dan dibuat oleh Satgas Covid. Wah, baik. Penjelasan yang sangat detail. Baik, terima kasih Ruben atas penjelasan yang telah disampaikan. Memang banyak perubahan yang telah terjadi akibat pandemi. Tak luput dalam bidang keagamaan pula. Kali ini marilah kita mendengarkan opini dari Ricky mengenai kehidupan orang beriman dan beragama di masa pandemi. Silakan kepada Ricky. Iya, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan pola kehidupan dalam sisi keagamaan. Seperti yang bisa kita lihat, di masa-masa sekarang ini kita harus melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing. Mengingat karena kita harus tetap menaati peraturan-peraturan yang dirancangkan oleh pemerintah, namun juga beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Benar, Kamel? Ya, saya sangat setuju Ricky. Karena itu, kita sebagai orang beragama harus selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, dan kita tidak boleh menyerah di dalam keterbatasan ini. Wah, baik. Keterbatasan tidak menghambat ibadah kita. Baik, Ricky, terima kasih atas pemaparannya. Penonton sekalian, kita telah melihat dari bidang keagamaan. Kini, marilah kita mendengarkan opini dari Sandra dari segi pendidikan. Kepada Sandra, saya persilakan. Baik, Kamel. Bidang pendidikan juga mengalami dampak pandemi, yakni pembelajaran menjadi daring. Pasti Kamel juga merasakan sebagai seorang murid. Iya, saya sangat merasakan sih, San. Namun, menurut saya, Mel, kita sebagai penduduk terlebih murid, beruntung tinggal di Indonesia karena kita memiliki Pancasila menyediakan profil pelajar Pancasila. Ini menjadi patokan dalam bertindak sebagai siswa. Namun, sudahkah kita menjadi siswa dengan profil pelajar Pancasila? Terlebih di masa pandemi, berdasarkan diskusi saya dengan teman-teman, ada yang merasa belum dan ada juga yang merasa sudah. Bagi teman-teman yang merasa belum melaksanakan, mereka beralasan karena belum merasa sikap mereka mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misal, malas, tidak disiplin, dan lainnya. Mereka bertekad untuk memperbaiki sikap menjadi lebih baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagi teman-teman yang sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila, mereka merasa sifat mereka sudah cukup mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Misalnya aktif di kelas, kreatif, mandiri, dan lain-lainnya. Nah, baik. Terima kasih kepada Sandra atas pemaparan yang telah disampaikan. Ya, pendidikan memang sempat dilaksanakan secara daring dalam waktu yang cukup lama. Namun kini beberapa daerah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini bisa terwujud juga karena adanya vaksinasi. Tapi sayangnya walau vaksin sudah mudah didapatkan, banyak dari kita yang belum memahami benar mengenai vaksin itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan penjelasan mengenai vaksin.
Iya, terima kasih Kamel. Sebelum itu, apakah penonton sudah vaksin? Wah, kalau saya sih sudah ya. Bagi penonton yang sudah cukup umur, yuk segera vaksin. Lalu saya akan menjelaskan tentang vaksin. Vaksin adalah sebuah penerapan bioteknologi di bidang kedokteran untuk menghindarkan manusia dari sebuah penyakit atau virus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan vaksin. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi penyakit. Dalam tahap ini, ilmuwan di laboratorium mencari cara untuk menyerang virus atau melemahkan virus. Lalu yang kedua ada uji tahap 1. Dalam tahap ini, vaksin diuji pada orang dewasa yang sehat. Para ilmuwan membuat vaksin dalam jumlah besar agar dapat dipastikan kemungkinannya. Ketiga yaitu uji tahap 2. Dalam tahap ini, orang yang menjalankan tes semakin banyak, dan ilmuwan membandingkan orang-orang tersebut dengan orang-orang lain yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Yang terakhir ada uji tahap 3. Dalam tahap ini, para ilmuwan sudah menguji bahwa vaksin aman digunakan kepada orang yang sehat, dan dalam tahap ini dibutuhkan ribuan orang serta waktu yang lama. Jika tahap ini berjalan dengan baik, vaksin baru mulai didistribusikan. Nah, baik. Terima kasih Ricky mengenai penjelasannya akan vaksin. Nah, penonton sekalian, apakah kalian masih ingat masa di mana vaksin COVID belum ada dan rumah sakit sangat kewalahan menangani pasien yang membeludak? Hebatnya, banyak rumah sakit yang berhasil menyikapi situasi ini. Ketika gedung rumah sakit penuh, mereka akan mendirikan tenda-tenda, misalnya di tempat parkir dan di tempat lainnya, sehingga pasien dapat tertampung dengan baik. Nah, tapi tahukah Anda bahwa dalam melakukan hal ini dapat kita hitung dengan rumus matematika loh? Maka dari itu, marilah kita mendengarkan penjelasan dari Mary. Kepada Mary, saya persilakan. Ya, jadi terima kasih ya Kamel ya. Seperti yang sudah dibilang oleh Kamel tadi, bahwa rumah sakit mampu mengatasi ramainya pasien-pasien menggunakan cara yang lebih unik. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal matematika yang berhubungan dengan hal tersebut. Soalnya adalah, jika disediakan pagar dengan panjang 400 meter yang akan digunakan untuk memagar rumah sakit lapangan berbentuk persegi panjang, tentukan panjang dan lebar rumah sakit tenda itu agar luas maksimum sehingga dapat menampung pasien paling banyak. Di sini, jika teman-teman sudah mengetahui tanpa menghitung, panjang dan lebarnya adalah 20 dikali 20. Lalu untuk penyelesaiannya, kita bisa menulis seperti keliling sama dengan 2P plus 2L sama 400. Lalu kita pindah menjadi P plus L sama 200 sama dengan P sama dengan 200L. Lalu hitung luasnya dengan rumus P kali L sama dengan 200 min L dikali L. Hasilnya adalah L sama dengan 200L dikurangi L kuadrat, atau persamaannya kita bisa tulis seperti Y sama dengan min X kuadrat plus 200X sama dengan min dalam kurung X kuadrat min 200X sama dengan min buka kurung X min 100X tutup kurung kuadrat dikurangi 10.000. Di sini Anda bisa mengerjakan sesuai yang Anda tahu. Jika di sini saya hanya mencari persamaan untuk nilai maksimum dan panjang kali lebar serta luasnya. Jika mau mencari secara lengkap, silahkan. Kemudian untuk grafiknya, di Excel kita bisa memasukkan rumus-rumus yang benar, dan pastinya nilai maksimumnya adalah pada grafik adalah 10.000 ya. Seperti yang sudah ditampilkan berikut grafik yang sudah saya buat setelah saya masukkan pada persamaannya. Lalu buatlah nilai-nilai yang kita masukkan ke persamaan akan membuat titik-titik koordinat pada grafik hingga mencapai nilai maksimum yang sudah ada contoh. Nilai-nilainya seperti yang diperhatikan ya. Paham belum, Kamel? Udah ya? Udah paham berarti ya? Mudah kan penjelasannya nih? Wah, kalau penjelasan dari Mary sih sangat mudah diterima. Baik. Terima kasih Mary atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, penonton sekalian, kita sudah membahas panjang lebar mengenai pola hidup new normal. Tentunya kita harus tahu dong cara menjaga diri dari penularan virus corona. Maka dari itu, Matthew akan membantu saya dalam menjelaskan cara agar kita terhindar dari virus. Silakan kepada Matthew. Ya, terima kasih Kamel, saya akan menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Ya, cara untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi itu sangatlah beragam. Salah satunya yaitu kita bisa berolahraga di sekitar rumah. Misalnya, jogging di sekitar rumah. Selain itu, kita juga bisa beraktivitas sehari-hari seperti membersihkan halaman rumah supaya bersih dan juga terhindar dari virus. Wah, berarti olahraga itu ternyata sangat sederhana ya, tidak harus ribet gitu ya, Mas ya? Ya, Mel. Mari kita simak peragaan dari saya, olahraga simpel dengan baik dan benar.
Wah, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Matthew. Nah, memang ya olahraga itu sangatlah penting. Namun, dalam menjaga diri dari tertular virus corona, tak hanya berolahraga, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Kita pun dapat membuat alat pembantu protokol kesehatan sendiri di rumah. Apakah benar, Ruben? Ya, benar sekali kamu. Di sini saya sudah membuat suatu alat pendukung protokol kesehatan, yaitu face shield dari bahan keras. Saya memilih mode face shield karena bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan dan terjangkau. Face shield sendiri berfungsi untuk melindungi area wajah dari percikan droplet, tapi tidak memberikan perlindungan terhadap saluran pernapasan. Ini adalah face shield homemade buatan saya. Langkah pembuatan face shield ini pun mudah. Bahan yang diperlukan hanyalah mika keras, selotip hitam, staples, dan karet elastis yang biasa digunakan untuk celana. Langkah yang pertama, tambahkan selotip hitam di bagian atas dari mika. Kemudian beri lubang pada kedua ujung mika sebagai tempat mengikat karet. Jika sudah, ikatkan karet seperti berikut. Anda juga dapat menggunakan staples. Sebagai finishing, Anda bisa menambahkan selotip hitam lagi untuk menutupi karet supaya terlihat rapi. Ada, mudah bukan? Silakan coba di rumah. Wah, keren sekali. Mungkin Ruben bisa mencoba memakai face shield-nya. Oke, di sini saya akan mencoba memakai face shield-nya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ruben. Ya, keren sekali ya face shield liputan tamu kita, Ruben. Nah, penonton sekalian, kini saya akan menyimpulkan cara-cara untuk menjaga diri dari virus sekitar. Pertama, patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker double dan face shield, jaga jarak, dan lain-lain. Yang kedua, tidak keluar rumah bila tidak penting, karena cara paling aman agar terhindar dari virus adalah diam di rumah. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga pola hidup sehat. Kita dapat melaksanakannya dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Dapat Anda lakukan dengan berolahraga, melakukan meditasi, melakukan hobi, dan istirahat dengan cukup. Tak lupa untuk menjalin komunikasi secara rutin dengan orang lain. Itu tadi beberapa cara mudah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga diri Anda maupun orang sekitar Anda dari ancaman virus corona. Saya akan menampilkan suatu video untuk membantu penonton sekalian semakin paham. Wah, penonton sekalian, tidak terasa sudah cukup lama saya berbincang dengan Anda dan pembicara-pembicara kita hari ini. Tibalah kita di penghujung podcast. Kali ini, tamu kita Matthew akan membantu saya dalam menutup podcast kita pada hari ini. Silakan kepada Matthew. Ya, obrolan sing kita nikmati wis rampung ing podcast. Sing bisa disimpulke saka pacelaton saiki yaiku pola urip normal sing anyar, sing bakal ngawakake pangawohan anyar. Mula kita kudu gelem ganti karo jaman. Pangarep-arep kanggo pamireng sawise ngrungokke obrolan cekak sadurunge, yaiku para pamireng iso nambah wawasan anyar lan luwih waspada lan disiplin babagan penyebaran virus corona.
Kita minangka pamicara uga njaluk ngapura yen ana kesalahan ing tumindak lan tembung kasebut. Lan kita matur nuwun banget kanggo para pamireng sing wis ngrungokke obrolan sadurunge babagan nganti gaya urip normal sing anyar. Ombe santen kecampur selasi, nyaan tumit nang dhuwur ondo. Cekap semanten piatur kawula. Kula nyuwun pamit matur nuwun.